Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak yang terkasih, siswa SD Marsudirini kelas 3, mulai hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran. Anak-anak yang terkasih, pagi ini kita akan belajar tentang aku tumbuh dan berkembang. Sebagai pengantar, marilah bersama-sama kita saksikan film singkat yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang mengkisahkan perumpamaan tentang talenta, di mana ada seorang tuan yang kaya raya hendak pergi jauh. Sebelum sang tuan itu pergi, dia menitipkan talenta atau uang kepada 3 hambanya untuk dikembangkan sesuai dengan harapan sang tuan itu. Pasti kalian sudah penasaran kan? Ambil sikap duduk yang nyaman. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bagaimana anak-anak? Filmnya bagus ya, menarik ya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan menghendaki manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, semakin sempurna dan secitra dengan Allah. Secitra itu artinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Anak-anak, setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani atau badan itu dapat dilihat, sementara pertumbuhan atau perkembangan rohani itu tidak dapat kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Perkembangan rohani seseorang itu dapat dirasakan melalui perilaku dan sikapnya sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, kita diberi talenta dan kemampuan oleh Tuhan secara unik. Unik itu artinya berbeda, khas satu sama lain. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kelebihan kita pasti berbeda dengan kelebihan teman kita. Sebaliknya, kekurangan kita pun juga pasti berbeda dengan kekurangan teman-teman kita. Justru itulah letak keistimewaan kita sebagai manusia. Kita diciptakan tidak sama satu sama lain, tetapi kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk saling melengkapi, untuk saling menyempurnakan. Film singkat yang kita saksikan bersama-sama tadi itu sebetulnya mau menggambarkan hubungan antara Allah Bapa dengan kita manusia. Dalam film tadi, Allah Bapa itu digambarkan sebagai seorang tuan yang kaya raya, dan kita manusia itu digambarkan dengan 3 hamba yang menerima talenta-talenta tadi. Kita diberi talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tetapi kita diberi tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan talenta itu sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita semakin tumbuh dan berkembang dengan baik,
sebagai manusia yang secitra dengan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami perkembangan atau pertumbuhan secara jasmani atau badan dengan baik, yaitu yang pertama, kita makan makanan yang sehat dan bergizi secara teratur. Yang kedua, kita rajin berolahraga secara teratur. Lalu yang kemudian adalah menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Untuk anak-anak yang mungkin jarang mandi, ini menjadi perhatian kalian. Setidaknya kita harus menjaga kebersihan badan kita dengan cara mandi minimal sehari 2 kali. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita habis bepergian keluar dari rumah, hendaknya setelah sampai rumah ya kita mandi supaya kita tetap bersih dan terhindar dari virus corona. Anak-anak yang terkasih, hal-hal yang perlu dilakukan supaya rohani kita dan kepribadian kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, antara lain yang pertama, kita rajin belajar. Kita rajin belajar dan melatih bakat-bakat kita. Tetapi juga jangan lupa kita juga harus rajin dan tekun berdoa. Yang berikutnya yang bisa kita usahakan adalah kita selalu berbuat baik dan kasih kepada orang lain. Terlebih lagi kepada keluarga kita, kepada orang tua kita dan saudara kita. Yang berikutnya, kita juga bisa mengikuti teladan yang baik dari kedua orang tua kita. Dan yang tidak kalah penting juga, hendaknya kita itu pantang menyerah anak-anak dan jangan mudah putus asa, supaya kita semakin dimampukan untuk mencapai cita-cita kita. Maka kalian mulai dari sekarang itu harus mempunyai cita-cita. Kalau kita sudah mempunyai cita-cita, maka kalian akan dengan mudah bisa mengarahkan hati kalian, pikiran kalian untuk mencapai cita-cita itu. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus pun juga mengalami pertumbuhan secara jasmani maupun rohani. Bahkan boleh dikatakan Yesus tumbuh dengan sempurna. Yesus tumbuh dan berkembang secitra dengan Allah. Bahkan Yesus menjadi perwujudan Allah Bapa yang sungguh hadir di tengah kita. Anak-anak, Allah itu menghendaki supaya kita itu mau dan mampu mengembangkan diri dan talenta atau kemampuan sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang talenta yang filmnya sudah kita saksikan bersama tadi, yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Maka sebagai penutup, Pak Jaya berpesan, mari kita berusaha untuk selalu mengembangkan bakat dan talenta kita masing-masing sesuai dengan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kita tidak perlu merasa iri. Mungkin di antara kita ada yang merasa, kok temanku mempunyai bakat yang lebih banyak, mempunyai bakat yang lebih baik daripadaku. Jangan, anak-anak. Setiap dari kita itu pasti diberi anugerah talentanya masing-masing. Maka mari kita bersama-sama kita gali, kita kembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan rajin, dengan tekun, dan dengan sebaik-baiknya. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas, berkah dalam dan Tuhan memberkati.